والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hafal. Bagaimana cara kamu menulis insya Allah dalam huruf Latin? Apakah kamu menulis sinnya pakai huruf S dan Y atau S dan H? Tadinya novel pakai huruf S ya, tapi belakangan ini novel tulis pakai SH. Yang benar yang mana nih Pak? Yang benar adalah yang bacanya sesuai dengan tulisan Arabnya. Insya Allah terdiri dari 3 kata. In artinya jika, sya'a artinya izinkan atau kehendak, dan Allah. Insya Allah artinya jika Allah mengizinkan atau jika Allah menghendaki. Dan huruf S atau huruf Shin harus kamu baca dengan tebal. Insya bukan insya atau inso. Jadi kalimat Arabnya 3 kata, dan selama sinnya tetap terucap tebal, maka apapun tulisan Latinnya sebetulnya tidak menjadi masalah. Ini adalah contoh dari surat Al-Kahfi ayat ke-69 yang Bapak ambil dari website lightquran.net. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Latinnya qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Terjemahannya, dia berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Lihat kalimat insya Allah tertulis 3 kata. Lihat juga terjemahan Arab Latinnya tertulis insya Allahu juga terdiri dari 3 kata. Tetapi sewaktu diterjemahkan ke bahasa Indonesia hanya terdiri dari 2 kata insya Allah. Yang penting adalah tulisan Arabnya harus terdiri dari 3 kata. Tetapi kenapa ada perbedaan dalam cara penulisan Latinnya? Nah, karena itulah Bapak ingin menjelaskan dengan membuat materi video ini. Manakah yang paling benar? Shin dengan S dan Y atau Shin dengan huruf S dan H? Dahulu para ulama pernah berkumpul untuk bermusyawarah untuk membuat daftar huruf hijaiyah dari huruf Latin. Tujuannya adalah membuat terjemahan Al-Quran. Selain membuat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, kita membuat terjemahan Arab Latin. Biasanya ditaruh di bawah ayat Al-Quran. Di bawahnya lagi baru ditaruh terjemahan bahasanya. Gunanya huruf Arab Latin bisa mempermudah bagi mu'alaf untuk menghafal bacaan-bacaan sholat. Kalau mu'alaf tidak dibuatkan tulisan Latinnya, tentu saja sangat sulit bagi mereka untuk menjalankan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Ulama yang berkumpul adalah para ulama yang ahli dalam bidang bahasa Arab. Inilah daftar huruf Arab Latin. Daftar huruf hijaiyah dengan huruf Latin tidak dipakai di Indonesia saja, tetapi juga dipakai di Malaysia dan negara-negara tetangga yang mempunyai penduduk yang beragama Islam. Coba kamu perhatikan huruf Shin-nya, apakah ditulis dengan huruf SY atau huruf SH? SY Pak. Apa pengganti huruf short? S dan H Pak. Sejak Bapak kecil sampai tahun 2009, semua orang Melayu menulis insya Allah dengan huruf SY. Pada tahun
pertengahan 2010 mulailah ada beberapa orang yang menulis dengan huruf S dan H. Semakin lama yang menulis SH semakin banyak. Bahkan yang menulis insya Allah dengan huruf S dan H mulai mempengaruhi orang-orang yang menulis dengan huruf S dan Y, yang mengatakan bahwa insya Allah harus ditulis dengan huruf S dan H. Jika ditulis dengan S dan Y, artinya bukan dengan izin Allah, tetapi artinya menciptakan Allah. Nauzubillah min dzalik. Bapak bertanya-tanya, dari mana mereka bisa menyimpulkan bahwa insya Allah berarti menciptakan Allah? Apakah mereka tidak tahu bahwa yang memilih huruf SY sebagai pengganti huruf Shin adalah ulama yang ahli dalam bidang bahasa Arab? Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa mulai tahun 2010 mulai terjadi perubahan dalam penulisan Latin insya Allah. Sebagian menulis dengan S dan H. Ada apa dengan tahun 2010? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan disitulah letak permasalahan kita dari tahun 2010 sampai sekarang. Kamu tahu Maher Zain? Tahu Pak, penyanyi Arab. Maher Zain lahir di Lebanon, hijrah ke Swedia dan menjadi warga negara Swedia. Kemudian dia hijrah lagi ke Amerika Serikat menjadi musisi pop di sana. Tetapi karirnya tidak sukses sebagai musisi pop. Kemudian dia beralih menjadi musisi bertema lagu-lagu Islam. Dan dia berhasil setelah karirnya melejit. Salah satu lagu yang paling topnya adalah lagu Insya Allah. Maher Zain menulis Insya Allah dengan huruf S dan H. Mengapa Maher Zain menulisnya dengan S dan H? Karena ia tinggal di Amerika Serikat yang sehari-harinya adalah berbahasa Inggris. Orang berbahasa Inggris menulis huruf Shin dengan S dan H, berbeda dengan orang Melayu. Orang Melayu menulis Shin dengan S dan Y. Jika orang yang berbahasa Inggris kita sodorkan kertas dengan tulisan Insya Allah dengan huruf S dan Y, ia tidak akan membaca dengan Insya Allah, tetapi ia akan membaca dengan Insya Allah. Itulah mengapa mereka menggunakan S dan H sebagai pengganti Shin. Sekarang Bapak akan tanya ke seorang mufti atau seorang ulama yang namanya adalah Ismail bin Musa Meng. Beliau lebih terkenal dengan Mufti Meng. Beliau selalu menggunakan bahasa Inggris dalam tausiah-tausiahnya. Syekh, bagaimanakah antum membaca tulisan ini? Insya Allah. Sekali lagi Syekh, biar jelas. Insya Allah. Novel, lagu Insya Allah meledak ke seluruh dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas beragama Islam, termasuk Indonesia dan Malaysia. Dalam video lagu Insya Allah jelas ditulis dengan S dan H. Mulailah di antara kita ada yang terpengaruh dengan video tersebut dan mulai menulis dengan S dan H. Mereka tidak tahu kalau S dan H itu adalah kebiasaan orang-orang berbahasa Inggris, karena mereka tidak biasa dengan huruf S dan Y. Kalau dengan S dan Y, maka mereka akan membacanya dengan Insya Allah. Ini adalah huruf jaiyah untuk orang yang berbahasa Inggris. Coba kamu perhatikan huruf Shin-nya. Bagaimana tulisannya? Dengan S dan H, Pak. Itulah kuncinya. S dan H dipakai untuk orang-orang yang berbahasa Inggris. Kalau orang Melayu, pakailah huruf S dan Y. Tapi Pak, kalau Naufal ingin tetap menulis Insya Allah dengan huruf S dan H, apa jadi masalah? Ya nggak masalah lah. Itu kan hak kamu. Tetapi walaupun itu adalah hak kamu, kamu jangan mempengaruhi orang untuk mengikuti cara kamu. Apalagi dengan menyebarkan berita bohong. Kalau pakai nulis Insya Allah, pakai S dan Y, maka artinya menciptakan Allah. Itu tidak benar.
jangan menyebarkan kebohongan. Sekarang Bapak ingin tanya kepada Syekh Mufti Meng lagi. Syekh, kalau menciptakan Allah, bahasa Arabnya bagaimana? Insya Allah. Asal kata insi dari mana? From ansha'a yunshi'u, and the amr is inshi. Jazakallah khair Syekh. Jadi, menciptakan dalam bahasa Arab adalah insya'a. Ini contoh dari surat Al-Waqi'ah ayat ke-35. Inna ansha'nahunna insya'a. Ini adalah huruf Arab Latinnya. Inna ansha'nahunna insya'a. Dan ini adalah terjemahannya. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Coba kamu perhatikan, insya'a ditulis secara sambung, sedangkan insya Allah tertulis secara terpisah. In jika, sya'a izin atau kehendak, dan Allah. Kalau kamu ingin menulis insya Allah dengan huruf S dan H, silakan saja. Tetapi ingat, kalau kamu menulis insya Allah sinnya pakai S dan H, maka kamu harus konsisten. Kamu juga harus menulis semua huruf sin dalam bahasa Arab dengan S dan H juga. Jangan sewaktu kamu menulis insya Allah dan masya Allah saja yang pakai S dan H. Yang lainnya juga harus pakai SH dan jangan pelin-pelan. Banyak kalimat Arab yang kamu harus ganti dengan S dan H. Ini contohnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu kamu harus ganti dengan S dan H. Syukran, terima kasih, kamu harus ganti dengan S dan H. Syaitan dengan S dan H. Masya Allah dengan S dan H. Syahid juga nulis dengan S dan H. Syawal juga kamu tulis dengan S dan H. Dan banyak lagi lainnya. Banyak yang harus dirubah ya Pak. Kamu harus konsisten. Kalau mau merubah yang satu, harus merubah semuanya. Jangan yang satu pakai ala barat, jangan yang lainnya pakai ala Melayu. Itu nggak konsisten namanya. Jangan gara-gara lagu Insya Allah yang Maher Zain kamu jadi ikut-ikutan. Sekali lagi Bapak ingatkan, Maher Zain tidak bisa membaca Insya Allah dengan huruf S dan Y. Karena itu ia akan membaca menjadi insya Allah. Karena ia terbiasa dengan bahasa Inggris. Dan pada ribet begitu, mendingan apa pakai huruf S dan Y lagi aja. Bapak cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Lain waktu kita membahas lagi materi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والله يدعو إلى دار السلام